masuk. Ya, ini dengan siapa ya? Dengan Zilpa Elanda, Ibu. Zilpa. Zilpa maksud tadi naik apa? Naik Maxi. Naik Maxim. Zilpa kesini udah tahu belum tujuan mau ngapain? Mau konseling, Bu. Nah, Zilpa di sini sebelum udah pernah melakukan sesi konseling atau belum? Belum pernah. Belum ya. Kalau apa itu konseling udah tahu belum? Belum tahu juga, Bu. Jadi di sini udah bakal jelasin dulu ya apa itu sesi konseling. Jadi sesi konseling itu merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli yaitu konselor kepada individu yang memiliki suatu masalah. Nah, di sini Zilpa tahu nggak siapa itu konselornya? Belum tahu, Bu. Nah, jadi di sini Ibu sebagai konselornya dan si Zilpa sebagai konselingnya. Nah, di sini juga Ibu bakal jelasin dulu ada beberapa asas yang terdapat dalam sesi konseling ini. Yang pertama ada asas keterbukaan. Nah, di sini nanti Zilpa cerita aja ya secara terbuka tanpa ada rasa takut. Yang kedua ini ada asas kesukarelaan. Nanti Zilpa di sini cerita aja ya tanpa ada rasa paksaan. Nah, yang terakhir ini ada asas kerahasiaan. Nah, di mana di sini nanti Ibu dan Zilpa bakal saling sama-sama menjaga kerahasiaan kita berdua. Nah, jadi sebelum kita mulai, kita bakal sepakatin dulu ya waktunya untuk sesi konseling ini. Jadi kita sepakati saja waktunya yaitu 15-30 menit. Baik, setuju? Setuju. Nah, jadi sebelum memulai sesi konseling ini, kita bakal bikin janji dulu ya. Ikutin saya. Saya berjanji dalam konseling ini akan menjaga kerahasiaan saya dan Ibu dan tidak akan membocorkannya kepada orang lain. Nah, di sini posisinya Zilpa sudah cukup nyaman atau belum? Sudah, Bu. Oke, jadi langsung saja ya Zilpa di sini. Silahkan bercerita apa itu masalahnya Zilpa. Nah, di sini Ibu bakal siap mendengarkan secara seksama untuk kemudian mengevakuasi masalah Zilpa tersebut. Jadi, Bu, saya memiliki beberapa masalah. Salah satunya itu overthinking tentang masa depan saya. Yang mana masa depan saya itu sudah saya rencanakan semaksimal mungkin, namun saya memiliki keraguan dan ketakutan. Takutnya di masa akan datang itu rencana saya tidak sesuai ekspektasi dan apa yang saya harapkan. Jadi saya mau konseling kepada Ibu tentang apa yang saya rasakan. Nah, sebelumnya apa yang membuat Zilpa takut tentang masa depan itu? Takut saya gagal dan tidak bisa mencapainya, Bu. Tidak sesuai ekspektasi ya. Jadi kamu ini di sini tampak khawatir ya dan cemas karena telah overthinking tadi terhadap setiap hal yang telah ataupun belum kamu lakukan. Ya, Bu, saya suka memikirkan hari sehingga mengganggu aktivitas saya. Zilpa, mungkin salah satu penyebab overthinkingmu ini yaitu kamu tuh selalu berpikir kalau segala sesuatu tuh harus sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun. Nah, sehingga tuh malah membuat kamu tuh rendah diri atau ragu terhadap diri kamu sendiri dan malah mengakibatkan tuh kecemasan diri. Nah, apakah demikian? Ya, saya orangnya emang seperti itu, memikirkan hal-hal yang seperti itu dalam melakukan segala sesuatu yang saya kerjakan harus dengan sempurna, walaupun itu tidak mungkin, sehingga apabila terjadi ketidakinginan yang saya harapkan malah membuat saya overthinking dan berujung meragukan kemampuan yang ada pada diri saya sendiri. Dan lebih parahnya malah membanding-bandingkan diri saya atau kemampuan saya dengan orang lain atau teman-teman saya. Mungkin itu saja yang membuat saya seperti ini. Saya selalu memikirkan hari sehingga saya sulit tidur pada malam hari dan membuat saya kalut akan pikiran tersebut dan menyalahkan diri saya sendiri. Nah, apakah dengan cara tersebut kamu bisa lega
dan melupakan overthinking kamu tersebut. Udah bisa ya? Kalau begitu, apakah masalahmu tentang bagaimana agar kamu tidak overthinking lagi terhadap berbagai hal? Ya Bu, yang saya bingung harus bagaimana. Setiap hari saya berpikir dan berusaha untuk bisa mengendalikan overthinking tersebut tentang bagaimana cara saya tidak terlalu berlebihan memikirkan segala sesuatu yang membuat saya takut dan membuat saya merasa cemas dan stres. Oke, bagus sekali. Kamu udah memahami masalah yang kamu alamin, yaitu bagaimana caranya agar tidak terlalu overthinking terhadap berbagai hal yang malah hanya membuatmu cemas dan stres. Saya sangat ingin sekali untuk tidak overthinking lagi, tetapi rasanya sangat sulit dan membuat saya baik saya akan berusaha melakukannya dan mencoba jalan hidup sesuai yang kita saat ini agar bisa menyadari bahwa semua hal yang saya cemaskan belum tentu terjadi. Nah, baiklah. Apa kira-kira rencanamu sementara sebagai pegangan untuk tindakan selanjutnya? Sepertinya yang saya katakan tadi, saya akan mencoba menjalani hidup sesuai realitas saat ini agar bisa menyadari bahwa semua hal yang saya cemaskan belum tentu menjadi kenyataan. Kemudian berpikir secukupnya saja dan tidak usah terlalu berlebihan tentang apa yang depan. Nah, bagus sekali. Kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Sebelum pembicaraan kita tutup, bagaimana perasaanmu setelah melakukan sesi konseling ini? Perasaan saya sangat lega. Apa yang saya lakukan saat ini bisa tersampaikan dan Kamu sampaikan tadi kepada saya, seperti mencoba menjalani hidup sesuai realita saat ini agar bisa menyadari bahwa semua hal yang dicemaskan belum tentu menjadi kenyataan. Kemudian berpikir secukupnya saja, tidak usah terlalu berlebihan, mencoba untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Terus kemudian itu melakukan kegiatan-kegiatan baru yang bisa mendistrak dari overthinking tadi, dan juga mencoba untuk lebih bisa memunculkan emosi positif pada diri sendiri dengan cara mengucapkan kata-kata positif kepada diri sendiri. Apakah yakin bisa melakukan ini? ya insya Allah saya yakin bisa melakukannya. Kamu sudah tampak lebih santai ya dalam menghadapi overthinking. Apakah masih ada yang ingin disampaikan? Ya, Bagaimana kalau kita tutup pembicaraan ini dan saya mengucapkan terima kasih karena sudah mau mempercayai saya sebagai tempat untuk bercerita. selamat sore Bu, terima kasih telah mendengarkan cerita saya. Waalaikumsalam.